banyak investor yang ke Jambi gitu kan. Tapi tentu untuk mendatangkan investor ini kan perlu ada persyaratan. Mereka pengen tahu di mana tempat yang menguntungkan buat mereka investasi. Tempat-tempat itu memang pertama harus unik, ya kan tadi. Kemudian dia transportasi, kemudian konektivitinya sudah bagus. Ya. Nah, tapi tadi saya mengatakan bahwa walaupun itu belum ada peluang-peluang untuk misalnya investasinya itu di bidang wisata minat khusus. Minat khusus itu kan orangnya tidak memerlukan jalannya mengkilat gitu. Jadi selama interestnya itu dipenuhi gitu. Dia mau lihat gajah, dia mau lihat, enggak, dia mikir kalau dia gajahnya bisa kelihatan, bisa dia akan datang. Jadi kalau itu tadi, kalau kita ingin mengembangkan wisata yang sifatnya umum ya, itu memang mereka memerlukan kenyamanan. Kalau orang umum kayak gitu kan, mana mau gitu masuk deh gitu, mau ada kenyamanan. Nah itu jalannya sudah harus bagus. Jadi tantangan kita ini sebenarnya adalah infrastruktur sama konektivitas. Lalu orang mau jual paket Jambi katakanlah ini, satu dia datang jam. Nah sekarang ketika dia mau menggabungkannya dengan geopark, ya misalnya sudah semalam di sini dia mau gabung, ini kan masalah, ya kan? Nggak bisa di masalah waktu tempuh dan jarak tempuh, gitu kan? Nah sehingga kesulitan biro-biro perjalanan kita di Jambi itu untuk menjual Jambinya sendiri. Akhirnya dia jualan Malaysia kan, ketimbang jual. Dia mau jual Jambi itu susah gitu. Cara untuk ke depan untuk mengembangkan pariwisata? Ya jadi pertama memang ya kembali kita sambil menunggu infrastruktur ya, connectivity itu, penerbangan dan sebagainya itu menjadi kenyataan ke depan, karena ini perlu waktu yang panjang ya. Maka sementara yang kita lakukan itu kalau menurut saya adalah kita fokus dulu kepada pariwisata minat khusus, karena kekuatan kita di situ dan pasarnya juga ada gitu. Nah sambil ini ngikutin yang promosi umumnya tuh akan ikut ngambil. Jadi jelajah Jambi itu juga bagus menurut saya, cuma dipertahankan saja sampai, jadi dia appealingnya juga bagus, narasinya juga bagus, tinggal kita translate itu ke bahasa Inggris untuk misalnya pasar kita yang secara geografis itu adalah Malaysia, Singapura sementara itu. Nah, jadi sementara menunggu infrastruktur ini ya saya pernah mengusulkan supaya kita beri nama atau slogannya adalah Home of Special Interest Tourist. Jadi Jambi itu adalah rumahnya wisatawan minat khusus. Kalau kita bilang ya dia datang gitu. Nah tinggal bagaimana kita menyusun paket-paketnya yang menjual. Dan itu banyak sekali. Jejak melihat jejak harimau itu, kemudian fotografi, ya kan, kemudian ada lagi living with orang Kubu. Itu semua yang itu, kemudian ini bird watching, ya kan, itu semua yang, kemudian misalnya ada menelusuri sungai Batanghari, gitu kan, semua itu minat khusus, sambil kita boncengkan promosi Jambi secara umum. Seperti itulah kurang lebih. Harapan saya mungkin kita harus tadi ada usul diprioritaskan dulu penguatan elemen dasarnya. Elemen dasarnya itu manusianya, ya kan, seperti, dan itu tidak termasuk yang hanya di pariwisata tapi juga ekonomi kreatif. Dan saya melihat sudah ada bagus, beberapa toko batik itu sudah welcome, sudah, walaupun masih ada restoran yang kalau kita lah duduk 2 jam belum juga dia datang.
mindset hospitality. Jadi tadi kultur melayani gitu. Jadi harus kultur melayani itu harus menjadi bagian dari profesionalisme, bagian dari profesionalisme, bukan merendahkan atau menurunkan derajat kita sebagai orang Jambi gitu. Tamrin nama Jambi, Tamrin B Bahri. Bapak Ibu Kementerian Direktorat bagian laksanakan dan sampai kepada kami ini mendapat ridho dari Allah SWT. Oke, itu saja sama-sama Bapak sekalian, dan sekali lagi saya ucapkan selamat pulang ke tempatnya masing-masing Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di jalan, dan mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin nanti panitia yang menyiapkan ya monggo di panitia ya. Ada mungkin panitia Allah ada. Silakan, dan kami sekali lagi terima kasih, dan jangan basa-basi Bapak Ibu, ketika memang kita nanti ada lagi pelatihan-pelatihan berikutnya. Ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Polres Jambi terkait khususnya di sektor industri pariwisata. Demikian saja, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sosialisasi penyusunan strategi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif secara resmi saya nyatakan ditutup. Itu sehingga memang orang malas berinvestasi di daerah kita. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Kalau kita memang ingin pariwisata kita dapat maju dan berkembang, idealnya adalah bagaimana kita dan masyarakat daerah kita ini berpikir pariwisata. Berpikir pariwisata pada konsep pelayanan dan kepastian hukum. Nah, itu yang mungkin catatan-catatan yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari Budbar mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Direktorat Industri dan Investasi Presiden Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah melaksanakan dan menuju Jambi sebagai tempat sosialisasi ini. Mereka memiliki pertimbangan data yang jelas. Bapak-Ibu yang saya hormati, mungkin kawan-kawan dari Budbar nanti tanggal 16-17 pengasalanya kita akan ada pertemuan lanjutan terkait dengan menindaklanjuti sosialisasi ini dalam bentuk workshop ya atau mistek workshop ya ini tapi tempat mungkin tidak semewah ini Pak. Kemudian pesan kami Bapak Ibu sekalian, berkolaborasi antara kita dan Budbar, PTSP Kabupaten Kota, mungkin teman-teman dari ATR BPN Kabupaten Kota terkait dengan pasien investasi di daerah. Salah satu catatan yang kita dapatkan tadi dari Pak Direktur, ya dari BKPN tadi adalah kepastian dan kecukupan data dan keamanan, ya. Keamanan dan kenyamanan orang berinvestasi di kabupaten kita, di daerah kita masing-masing. Orang akan mau berinvestasi jika dia mendapatkan suatu kepastian hukum, jika dia didapatkan kenyamanan, keamanan, investasi yang mereka lakukan, sehingga mereka betah dan berinvestasi di daerah kita. Nah, ini yang pengalaman kita beberapa di daerah kita masing-masing. Kebanyakan ketika kita berinvestasi ke suatu daerah, kabupaten kota, banyak biaya tak terduga yang muncul sekali. Pelepasan hak atas tanah, ide-ide baru mungkin bagi kita di kabupaten kota, bagaimana cara kita untuk menyusun strategi investasi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah kita masing-masing, melalui penyusunan data, melalui penertiban peta potensi daerah kita masing-masing, sehingga setidak-tidaknya ketika ada investor ingin melakukan, ingin menegaskan bahwa di ruangan ini bukan ruang pertandingan, ya. Jadi kita berbagi saja. Mau bertanding ya bukan tempatnya lah. Kita berbagi pengalaman. Saya ada pengalaman sedikit, ada pengetahuan sedikit, ya kita berbagi. Ya kebetulan ini bidangnya juga bidang yang terkait dengan investasi. Ini
bukan area ekspertis saya sebetulnya. Tapi ini pandangan saya sebagai orang yang katakanlah punya pengalaman sedikit di bidang pariwisata. Nah, supaya tidak lari kemana-mana, saya coba membuat sedikit semacam beberapa kata kunci yang akan kita diskusikan dalam diskusi kita. Itu ada public investment atau sering disebut juga autonomous. Jadi autonomous itu biasanya yang dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur walaupun sekarang sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Dan kemudian ini ada private. Bicara masalah kita perlu membicarakan masalah strategi dan perusahaan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan itu kami dari Dinas Penanaman Modal dan Proyek Infrastruktur itu, Pak Tamri, mohon maaf dari Pak Imron, beliau kebetulan di Jakarta. Jadi beliau mewakili kepada kami untuk dapat menjadi moderator pada acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi nanti daripada pelaksanaan ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami tidak banyak memperpanjang mukadimah karena mengingat waktu. Teman-teman juga banyak dari daerah, ada persiapan mau pulang ke rumah dan sebagainya. Sehingga kami langsung memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian pemberi materi kita pada siang ini. Sebelah kiri kami Bapak April Bahri. Beliau merupakan senior advisor Indonesia. Beliau ini pengalaman sudah banyak sekali, tadi bicara sama kami sudah 3 kali jadi dirjen ya. Luar biasa. Tadi saya dengan beliau betul-betul kaget. Saya pikir umur beliau masih sekitar 60 tahun, ternyata sudah 70 partai. 73 masih ganteng, cuma kalah dari umur. Nah, ada beberapa hal yang dapat saya kutip dari beliau. Bidang industri dan investasi, Bapak Sekretaris Kediri bidang industri dan investasi, kemudian Bapak Direktur Manajemen Investasi yang hadir di sini. Yang saya banggakan Bapak Tenaga Ahli Gubernur bidang pariwisata, Bapak Tamri Bahri. Saya banggakan juga Bapak Kadis Pariwisata senior Provinsi Jambi. Mungkin dari ATH PPN ini hadir apa yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Jambi atau yang mewakili tadi ada. Baik. Kemudian Bapak Ibu para Kadis Pariwisata Kabupaten Kota yang sempat hadir pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu Polinas DMPTC Kabupaten yang hadir